Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita di awal bulan Oktober ini, hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025, tertulis di dalam Kolose pasal 2 ayat 14. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Disesado surat tangani nado pakita, ima akapatik nama lohon hita, dipadau doi di lohotton tu silangi. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Allah, kalau kita punya utang dan kita tidak mampu lagi membayarnya, tetapi orang yang memiutangi kita terus mengejar-ngejar bahkan mengancam kita, itu adalah situasi yang benar-benar membuat kita panik, gelisah, dan tentunya rasa takut dan rasa malu yang luar biasa. Lalu tiba-tiba ada yang menyatakan bahwa hutangmu itu sudah dilunasi, dan di situ pasti ada luapan kegembiraan. Rasanya seperti seorang yang baru dibebaskan dari hukuman berat. Demikianlah sahabatku semua alegori pembebasan kita dari hukuman karena dosa kita. Tuhan Allah telah mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang kita, sehingga kita bebas dari hukuman karena dosa itu. Inilah karya keselamatan yang besar yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Surat hutang yang dimaksud adalah segala dosa dan pelanggaran kita yang membuat kita terpisah dari Allah. Ketentuan hukum telah mendakwa dan menuntut kita harus dihukum karena dosa-dosa kita. Tetapi hukuman telah dibatalkan oleh Kristus melalui pengorbanannya. Melalui Kristus, Allah menunjukkan kasih yang luar biasa, di mana Yesus mengambil alih hukuman yang seharusnya kita tanggung. Dengan pengorbanan Kristus, kita dibebaskan dari rasa bersalah dan tuduhan dosa yang menghantui kita. Saat kita menerima karya salib Kristus dalam hidup kita, kita tidak lagi hidup dalam ketakutan dan rasa bersalah karena dosa-dosa masa lalu kita. Kita diberi kebebasan dan anugerah untuk memulai hidup yang baru. Sahabatku, pembebasan dan anugerah untuk memulai hidup baru yang dibebaskan dari hutang itu kita nyatakan dalam cara hidup yang tidak lagi diperbudak oleh dosa, tetapi berjalan dalam kebebasan sebagai anak-anak Allah. Inilah identitas baru kita. Karena dosa kita telah dihapuskan, kita memiliki identitas baru sebagai anak-anak Allah. Kita tidak lagi diidentifikasi oleh dosa atau kesalahan masa lalu kita, melainkan oleh kasih dan anugerah yang telah diberikan Kristus. Hidup dalam identitas baru ini berarti menolak semua bentuk dan cara hidup lama yang bertentangan dengan kehendak Allah dan mengenakan kehidupan yang baru dalam kebenaran dan kesucian. Kemudian sahabatku semua, dalam menyadari betapa besar kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kita, cara hidup kita seharusnya dipenuhi dengan syukur dan pujian. Kita dipanggil untuk bersyukur atas karya keselamatan yang telah diberikan oleh Kristus, yang kita ekspresikan bukan hanya dalam ritual doa dan ibadah saja, tetapi juga dalam cara kita menjalani hidup sehari-hari yang menghidupi karakter seperti Kristus. Mau berkorban, rendah hati, sabar, mengampuni sebagaimana Kristus mengampuni kita. Dan lebih lagi, kita harus menunjukkan kasih kepada sesama, melayani, dan menjadi saksi tentang kasih Allah. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.